Jumpa lagi dengan Mama Novi di sini. Kali ini Mama akan membagikan resep pizza yang simple, gampang, praktis, ekonomis, enak, dan bisa buat jualan loh. Adonan ini juga bisa dibikin jadi roti garlic yang kekinian itu. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti. Berikut ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Bila kurang jelas, bisa kalian lihat di deskripsi ya. Pertama kali kita buat biangnya terlebih dahulu dengan cara memasukkan 1 sendok teh ragi dan 1 sendok makan gula pasir ke dalam air hangat suam kuku dan aduk hingga rata. Air hangat suam kuku itu kondisi antara hangat dengan dingin. Jadi jangan terlalu hangat atau panas, nanti akan membunuh ragi sehingga tidak bisa bekerja. Sebenarnya ada cara lain lagi tanpa membuat biang terlebih dahulu, tapi aku biasa memakai cara ini. Oke, lalu diamkan larutan biang selama 10 menit hingga larutan tersebut berbuih. Buih itu menunjukkan bahwa ragi masih dalam kondisi baik dan aktif bekerja. Dalam wadah lain, campurkan bahan-bahan adonan yang terdiri dari 300 gram tepung terigu protein sedang, kemudian 1 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, dan setengah sendok teh garam. Untuk tepung terigu bisa kalian mix antara tepung protein tinggi dengan tepung protein sedang. Perbandingannya 1:1. Untuk hasil yang lebih lembut. Lalu campur bahan-bahan tersebut hingga rata dengan menggunakan tangan. Kemudian masukkan larutan biang ke dalamnya. Kemudian uleni dengan tangan hingga tercampur rata, tidak perlu sampai kalis. Lalu tuangkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak zaitun ke dalam adonan. Kemudian uleni lagi hingga adonan tidak lengket di tangan. Kemudian bulatkan adonan karena kita akan memulai proses proofing adonan. Tutup adonan dengan plastik wrapping dengan rapat. Dan aku juga pernah menggunakan plastik kresek, nggak masalah. Many minutes later. Kurang lebih selama 30-90 menit, adonan akan mengembang sempurna, tergantung pada kondisi lingkungan atau suhu lingkungan. Karena aku pernah membuat pizza pada musim hujan atau suhu dingin, sehingga adonan sulit untuk mengembang, tapi itu nggak masalah, jangan khawatir. Nanti akan aku tunjukkan hasilnya seperti apa. Bila adonan telah mengembang sempurna, maka kita kemudian kempeskan adonan untuk membuang gas yang ada di dalamnya. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama besar, lalu kita bulatkan. Dan tata di atas loyang. Aku gunakan loyang dengan diameter 24 cm. Untuk menghindari lengket, kalian bisa menggunakan minyak goreng untuk membantu menata adonan di atas loyang. Setelah rapi, kita tusuk dengan menggunakan garpu
lalu diamkan selama 5-10 menit untuk mengembang kembali. Ini adalah contoh adonan pizza yang mengembang secara sempurna. Dan ini adalah adonan pizza yang aku buat pada waktu musim hujan atau suhu dingin yang tidak mengembang secara sempurna, tapi nggak masalah, jangan khawatir, nanti kalau udah di oven dia tetap akan mengembang. Nanti akan aku perlihatkan hasilnya. Dan ini adalah contoh adonan yang telah aku beri topping, ya, siap untuk di oven. Topping suka-suka kalian ya teman. Kalau untuk jualan kalian sesuaikan harganya sesuai dengan topping yang kalian gunakan. Dan adonan siap kita oven. Ini pizza nggak rewel, cepat sekali mengembang, Masya Allah. Kemudian bisa kita intip-intip, kita buka ovennya, kita geser-geser, barangkali untuk meratakan biar nggak gosong ya. Nah, jika dirasa udah rata kematangannya, bisa kita angkat. Oke. Dan ini adalah contoh pizza matang dari adonan yang mengembang secara sempurna. Cantik sekali bukan? Masya Allah. Dan ini adalah hasil pizza matang dari adonan yang tidak mengembang secara sempurna. Tapi setelah di oven, tetap cantik mempesona. Jadi kalian jangan khawatir jika adonannya tidak mengembang. Oke. Nah, ini adalah hasil pizza yang berhasil aku dokumentasikan dari adonan yang kurang mengembang sempurna. Masih tetap cantik dan enak rasanya. Patut kalian coba ya teman-teman. Nah, demikian tadi cara membuat pizza yang sederhana, yang murah, praktis, ekonomis, bisa buat jualan. Untuk adonan yang bisa dibuat roti garlic, kita lanjutkan pada video yang kedua ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu support channel aku agar semakin berkembang untuk menyajikan resep-resep masakan lainnya yang praktis buat kalian. Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa.